Hai teman-teman, pada video kali ini aku akan kasih tunjuk ke kalian salah satu media pembelajaran atau media yang bisa dipakai dalam pembelajaran yang simple menurutku sih. Menurutku simple karena dibikinnya mudah, terus nggak begitu memerlukan banyak bahan. Nah, kira-kira media pembelajaran apa sih? Ini dia, tara. Kelihatan kayak memang berantakan sih. Oke, jadi ini namanya kotak pelangi. Nah, kenapa namanya kotak pelangi? Karena ini ditaruh di kotak dan isinya warna-warni, makanya pelangi. Kalau misalnya ditaruh di tempat bentuknya bulat, mungkin namanya bulatan pelangi. Atau mungkin kalau misalnya ditaruh di prisma, namanya prisma pelangi. Nah, tergantung tempatnya. Ya, jadi gimana sih cara kerjanya kotak pelangi ini? Dan bahan-bahan apa aja sih yang diperlukan buat untuk membuat satu kotak pelangi ini, nanti bakal aku jelasin. Oke? Nah, soal kotak pelangi nih. Nah, kotak pelangi ini bakal aku pakai dalam salah satu simulasi pembelajaran untuk kelas 1 SD. Nah, jadi di kotak pelangi ini bakal aku pakai dalam salah satu pembelajaran, yaitu pembelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti untuk kelas 1 SD. Jadi materi yang aku ambil ini dari buku Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti untuk kelas 1 SD kurikulum 2013 terbitan Kemendikbud tahun 2014. Ini bukunya. Tada! Bukunya ini. Dan aku ngambil materi di bab 4 tentang gereja yang isinya ada doa-doa harian, doa-doa dasar seperti Bapa Kami, Salam Maria dan Kemuliaan, dan kemudian serta bagaimana cara berdoa dengan baik dan benar. Nah, kita akan lihat lebih jelas lagi kotak pelangi fungsinya di mana dan apa aja yang diperlukan untuk kotak pelangi. Kira-kira perlu bahan apa aja sih buat membuat kotak pelangi ini? Oke, yang pertama tentunya memerlukan kotak, karena namanya kotak pelangi. Kalau bunder pasti namanya bukan bunder pelangi, bukan kotak pelangi maksudnya. Saya ngelawak guys. Terus selanjutnya ada sedotan. Sedotan ini buat apa sih? Buat ngikat ini poin-poinnya nih. Jadi kayak gini. Nah, ini tengahnya ada sedotannya nih. Terus kertas warna-warninya aku ambil dari origami. Dan gunting juga buat gunting. Simple bukan? Sangat mudah bukan? Kita hanya memerlukan 1, 2, 3. Hanya 4 bahan. Kita hanya memerlukan 4 bahan. Nah, sekarang gimana sih caranya kita pakai kotak pelangi ini di dalam media pembelajaran atau sebagai media pembelajaran dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Jadi, pertama gini, jumlah undian-undian yang ada di dalam kotak ini tentunya sudah aku siapkan sesuai dengan jumlah siswa di dalam kelas itu. Misalnya, siswa di dalam kelas itu ada jumlahnya 10, maka aku menyiapkan 10 undian di dalamnya. Jadi, semua siswa bisa mempunyai kesempatan untuk merasakan undian-undian pelangi yang ada di dalamnya. Terus cara bermainnya gimana sih? Jadi begini, permainan atau media ini akan aku pakai sebagai alat preview. Jadi aku letakkan di belakang untuk mengingatkan siswa akan materi-materinya juga. Kan di jam-jam akhir pasti siswa juga akan merasa suntuk. Nah, jadi mainnya begini, aku sebagai guru akan menunjuk 2 orang siswa. Jadi 2 orang siswa ini berperan sebagai pintu, seperti pintu. Mereka akan saling bergandengan tangan, gini, saling begini, berhadapan-hadapan sehingga membentuk seperti pintu seperti ini. Nah, kemudian sisa siswanya yang lain akan membentuk seperti kereta. Mereka akan berjalan membentuk seperti kereta, berbaris memanjang sambil bernyanyi bersama-sama. Bernyanyi, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Nah, itu dinyanyikan. Terus kemudian ketika aku sebagai guru berteriak berhenti, nah tugas dari 2 anak yang sebagai pintu itu langsung menutup, sehingga akan ada 1 anak yang tersangkut di dalam pintu tersebut di sela-sela mereka. Nah, 1 anak itulah yang nanti akan mengambil undian-undian ini. Nah, kalau misalnya anaknya udah dapat undian tapi dia terjebak lagi, nah itu bisa di cancel, bisa di skip. Jadi supaya dipastikan semua anak bisa merasakan. Nah, sekarang
contoh isi undiannya nih apa nih? Apa sih? Nah, aku ambil satu ya. Ini aku ambil ini. Nah, misalnya murid disuruh menceritakan satu cerita tentang membantu orang tua. Nah, ini salah satu pengayaan dari materi yang aku dapatkan di dalam buku paket tersebut. Jadi, di dalam kotak pelangi ini nanti ada review materi, mengingat kembali materi seperti mengingat doa-doa spontan, doa-doa dasar seperti Bapa Kami, Salam Maria dan sebagainya, serta beberapa pengayaan atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kebaikan atau pengimplementasian dari doa-doa tersebut, berupa tindakan-tindakan baik yang bisa dilakukan di kehidupan nyata siswa, di sekolah ataupun di rumah. Oke. Nah, udah lihat kan simulasi kotak pelangi seperti apa? Jadi kurang lebih gambarannya seperti itu. Memang media ini sangat simpel sekali. Karena itu, aku memikirkan bagaimana sih caranya kita bisa mengimbangi media yang simpel ini dengan suatu hal yang menyenangkan. Jadi, udah tahu medianya cuma segini, simpel, kecil-kecil. Nah, pasti akan menimbulkan efek bosan juga. Media pembelajaran kan salah satu tujuannya juga menghilangkan bosan siswa, menimbulkan semangat siswa. Jadi bukan harapannya sih jadi aku membungkus media yang simpel ini dengan kegiatan yang menarik seperti bernyanyi dan bergerak tadi. Dan kenapa sih warna-warni ini aku harapkan bisa menarik siswa, apalagi anak-anak kecil kan pasti akan tertarik dengan warna-warna, dengan permainan warna, pasti mereka bakal suka. Nah, sekian dulu teman-teman soal media pembelajaran kali ini, media yang sangat simpel. Semoga saja dari media aku ini bisa menginspirasi teman-teman untuk semakin kreatif, juga memacu diriku lagi sih untuk membuat sesuatu yang lebih kreatif lagi. Ya untuk teman-teman semua sih, semoga bisa menjadi lebih kreatif semuanya. Terima kasih, see you.